itu berarti langsung ya. Yang Langsung terhubung diperlukan dengan itu- mesin. Oh, langsung terhubung dengan mesin. Berarti yang misahin tuh mesin ya. Iya betul. Tapi misalnya jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh. Nanti kangen ya Mbak. Iya. Menjadi panggilan. Oke. Kalau aperesis itu kan donor panggilan ya. Oh iya, benar panggilan. Kalau tidak diminta tidak boleh untuk donor ya. Iya, Karena akan disimpan di dalam tubuh. Pak, selamat datang lagi di Jabri PMI Solo. Hari ini kalau sama Dokter Monik sih mungkin kita udah pernah ada ya episode sebelum ini, bisa di scroll di Instagram lagi, sama bahas juga tentang donor darah. Tapi podcast kali ini ada yang beda. Karena kita mendatangkan langsung narasumber yang sering ditusuk. Nusuknya bukan nusuk donor darah konvensional ya tentunya kan. Ini ada donor darah dengan metode apresis. Ada Mas Andri. Say hi Mas Andri. Saya ya. Bukan. Oh iya. Kita main-main lagi ya gitu. Mas Andri dong, say hi dulu untuk para sahabat PMI yang ada di rumah. Hai sahabat PMI, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat tentunya. Kayak motivator ya. Nah, ini sudah dari wajahnya seperti ini. Oh iya sih, udah cocok sih jadi motivator sih. Baik, Mas Andri sabar dulu, tetap di sini karena ini pertanyaan pertama saya tujukan kepada Dokter Bening ya. Ini bukan pertanyaan rebutan, jadi ini nanti ada porsinya masing-masing ya. Pertanyaan bergilir. Iya, pertanyaan bergilir. Ini bukan pertanyaan rebutan, oke? oke. Untuk pertanyaan pertama, Dokter Bening. Ya. Di PMI Solo ini kan seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa donor darah itu dilayani 7 kali 24 jam. Yes, betul. Nah, itu berarti artinya kita bisa donor kapan aja dong? Bisa kapan aja, monggo terserah jam berapa aja sesempatnya. Hari libur pun oke. Hari libur tetap buka Iya, ya? betul Mbak Oke. Dia. Hari libur tetap buka guys, kecuali kalau pas tutup. Delala nggak pernah tutup ya, karena buka 7 kali 24 jam. Iya, Gitu betul. kan? Mas Andri ngapain gitu? Ya katanya seperti itu. Nyari yang 7 kali 24 jam. 7 kali 24 jam cuma PMI Solo. Oh iya. Iyalah. Jadi nggak salah kalau ke situ. Iya bener emang. Untuk Mas Andri nih, pernah donor berapa kali? Yang apa dulu loh ya? Totalnya dong, totalnya itu pernah donor berapa kali? Saya masih sedikit sih. Kalau yang terakhir April kemarin baru 102. Baru 102. Baru 102. Kira-kira Mas Andri mulai aktif donor itu sejak usia berapa sih? Oh jangan menghitung usia deh. Oh jangan menghitung usia ya. Spill aja. Sensitif, Ini kan sensitif. mulai dari usia berapa Oh, nih? ya. Saya pertama kali donor itu waktu kuliah. Kuliah ya. Ya kira-kira Nggak usah sebelum disebut. Masehi ya. Nggak usah disebut kuliahnya tahun berapa. Iya. Karena Nanti saya ketahuan. Ketahuan ya. Mungkin Iya. pertama itu 1999. Aduh lama banget ya Mas ya. Iya. Iyalah gitu. Ini serius nggak? Betul loh. Coba dicek ya. Berarti Ayo Mas donor Andri masuk. pertama kali donor itu tahun 1999. Iya. Wow, sejak Berapa 1999 tahun lah yang lalu itu Pak Dia? sudah jadi member tetap donor darah di PMI Solo ya. Iya. Berarti, tapi waktu itu masih donor yang konvensional kan? Konvensional. Kalau apresisnya Aperesis kira-kira baru tahun 2007 atau 8 ya. 2007 atau 2008 itu baru Iya. memulai donor yang Kayaknya iya apresis. itu. Saya Yang malu. nggak tahu saya. Kayaknya Ini, antara ini yang menjalani siapa sih sebenarnya? Pertama kali kalau ada aperesis di kita ya sekitar 2000 ke atas ya 2000 Tahun 2000 ke atas ya, kita kayaknya. baru mulai melayani itu yang pertama. baru mulai melayani apresis ya. Iya, betul. Untuk Mas Andri lagi. Sabar dulu ya Dokter Bening. Iya, sabar dulu ya. menunggu. Nah, ini poinnya untuk Sabar Mas Andri nih menanti. sebenarnya. Dapat poin berapa ini? Paling malam donor itu jam berapa? Untuk aperesisnya ya. Saya ya, kalau saya kebetulan karena menjadi panggilan
Oke. Kalau aperesis itu kan Iya. donor panggilan ya. Oh iya, pendonor panggilan. Kalau tidak diminta tidak boleh untuk donor ya. Iya, Karena akan disimpan di dalam tubuh maksimal paling jam 7 saya. Jam 7 pengambilan. Itu yang paling malam tuh jam Paling 7 ya. malam saya. Mau coba jam 1? Boleh? Boleh ya, Boleh. jam 2, jam 3 gitu bisa Siap. kali ya. Karena kan Oke. 24 jam tadi. Iya, makanya kan kita harus nyoba nih sensasi donor sambil uji nyali ya kan. Di situ ada kamera, di sini ada kamera. Iya. Gitu kan. Kalau di belakang nggak ada kamera tuh. Oke. Baik Dok, tadi kan Mas Andri sudah bilang bahwa Mas Andri ini sudah menjadi member tetap pendonor nih Iya. sejak tahun 1999. Bahkan saya sendiri mungkin belum bisa jalan pada Oh, iya. tahun 1999 itu saya belum bisa jalan. Nah, terus Mas Andri memulai apresesnya pada sekitar tahun 2000-an. Nah, kira-kira yang mau saya tanyakan nih, untuk metode pengambilan darah sendiri, Dok, ada berapa jenis metode? Kalau metodenya sendiri sebenarnya yaitu ada 2. Metode konvensional donor darah biasa yang diambil seluruh komponen darahnya, sama metode aperesis tadi. Kalau aperesis itu yang diambil adalah komponen darahnya saja yang dibutuhkan sesuai dengan permintaan. Oke. Kalau yang tidak masuk lagi ke dalam tubuh pendonor. Itu berarti langsung ya? Langsung terhubung dengan itu- mesin. Oh, langsung terhubung dengan mesin. Berarti yang misahin itu mesin ya? Iya betul. Tapi misalnya jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh. Nanti kangen ya. Iya. Tadi ngobrol soal kalau donor darah konvensional itu yang diambil adalah satu kantong Satu darah kantong penuh darah ya. penuh, Dan aperesis ya. hanya beberapa bagiannya saja. Hanya bagian tertentu Nah, saja dari satu komponen darahnya aja yang diambil. Oh, gitu. Iya. Nah, pertanyaan saya adalah darah itu sebenarnya dalam satu komponen darah itu isinya apa aja? Dan komponen apa aja sih yang bisa didonorkan? Untuk donor biasa atau Iya, aperesis. heeh. Kalau darah sendiri ada leukosit atau sel darah putih, kemudian eritrosit atau sel darah merah, kemudian trombosit sama plasma. Itu komponen Plasma, darahnya. oke. Semuanya sebenarnya kalau metode konvensional yang untuk biasa didonorkan yaitu PRC, yaitu terdiri dari sel darah merah itu tadi, kemudian trombosit sama plasma atau FFP. Oke. Kalau untuk aperesis sendiri sebenarnya ada beberapa juga komponen yang bisa diambil. Misalnya tromboaperesis itu trombositnya yang diambil. Oke. Erythroferesis eritrositnya saja, leukoferesis leukositnya saja, sama plasma. Nah, plasma. Ya, yang kemarin. Tapi itu pandemi alatnya yang dipakai tetap sama ya, Dok ya? Hanya Sama. kebutuhannya saja Sama. apa nanti bisa disesuaikan. Ya, seperti kitnya yang berbeda. itu. Oh, kitnya yang Ya, berbeda. disesuaikan, gitu. Oke. Balik lagi ke Mas Andri nih, karena saya masih speechless tadi tuh sudah mulai donor sejak tahun 1999. Itu wow banget menurut saya. Ya wow banget sih. Waktu tahun 1999 itu kan donor konvensional ya, donor darah biasa, dan pada sekitar tahun 2000-an itu sudah mulai aperesis. Kira-kira ada nggak nih perbedaan yang dirasakan antara donor yang konvensional sama yang aperesis? Kalau secara umum kalau di kesehatan dalam tubuh sama saja sih ya sebenarnya. Sama aja. Cuma perbedaannya kalau nanti konvensional kita memang range waktunya pengambilan itu memang sekarang sudah 2 bulan ya minimal. Iya, 2 bulan. 2 bulan. Tapi kalau misalnya aperesis sekarang 2 minggu saja sudah bisa. Jadi kalau dihitung-hitung memang setahun itu bisa sampai 24 kali ya, Dok ya. Iya, bisa. Iya. Jadi kalau saya mencoba untuk tetap sehat, tetap bugar ya minimal 1 bulan sekali saja lah saya percaya. Aperesisnya 1 Iya, bulan sekali. Tapi nanti- overall semuanya tidak ada perbedaan yang Tidak ada dirasakan ya. perbedaan kalau dalam tubuh tidak ada. Pertama kali donor pernah nggak ngerasa pusing, mual atau apa gitu? Wah, Kita itu throwback dulu nih ke zaman dulu, waktu awal-awal donor. jarang sih saya mengalami hal sedemikian ya. Jadi kalau memang diusahakan kalau sebelum donor memang kondisi kita harus fit, harus benar-benar tidak ada sakit apapun ya, minum obat dan sebagainya. Minum obat pun sebenarnya itu adalah sebuah gejala kita Iya.
untuk Kondisi badan tidak baik. Jadi disarankan sekali untuk donor ya memang kondisinya harus benar-benar fit, benar-benar sehat. Jadi kalau saya selama ini emang kalau misalnya sakit ya saya akan meminta tolong ditunda saja jadwal saya. Oh gitu. Oke. Berarti kesimpulannya adalah kalau kita mau donor darah itu, kita tuh harus dalam kondisi yang sehat ya. Ya, Betul. Dan kalau kita bisa donor, itu berarti kita sehat. juga. Ya. Bugar. Oh, berarti donor darah itu bisa menjadi salah satu penilaian kalau kita itu sehat. Betul. Nah, menurut saya seperti itu ya. Iya. Seperti itu. Berarti kalau tubuh kita baik-baik saja, tubuh kita itu sehat, kita bisa menilainya lewat donor darah. Kalau semuanya lolos nih, itu berarti kan waktu mau donor itu ada seleksinya Ada kan screening, pasti kan. ya. Nah, kalau kita lolos semua seleksi itu berarti kan kita sehat ya. Iya, betul. Berarti Mas Andri sehat banget dong. Cie, sehat. Oke, balik lagi ke Dokter Wening. Kalau misalkan mau aparesis nih, Dok. Saya pengen nih donor darah dengan metode aparesis. Kira-kira langkah-langkahnya gimana? Biasanya kalau di PMI Solo ada kontak personnya kalau untuk mendaftar, ada Dokter Agni sama Bu Bekti. Misalnya teman-teman semua pas donor biasa juga pengen daftar nih aparesis, nanti di pas donor itu bilang aja sama mbaknya petugas di pengambilan donor mau donor aparesis. Tapi biasanya kan ada syaratnya, selain kalau donor biasa mungkin ya syaratnya hampir sama seperti donor biasa, cuman kalau donor aparesis minimal 3 kali donor biasa, pernah donor biasa. Dan akses venanya harus besar. Harus besar ya. Ya, itu diutamakan biasanya memang laki-laki sih, dan berat badannya minimal 55 Mbak Dia. Beda dengan donor konvensional dengan ya. donor konvensional kan minimal 45, kalau donor aparesis 55. Mas Andri berat badannya berapa nih? Nggak usah dihitung. Kira-kira berapa? Buat yang tahu berat badannya Mas Andri langsung komen aja ya. Iya, range-nya ya antara 70-75 lah. 80 deh kayaknya. Enggak. Karo konco dhewe. Karo konco dhewe lah Mas. Berapa? Jadi sebenarnya teman-teman yang lain pun juga bisa ya kalau misalkan mau mendaftarkan diri Bisa. sebagai pendonor aparesis ya. Bisa. Nah, yang penting itu tadi minimal iya, sudah pernah 3 kali donor biasa. konvensional itu ya. Oke. Terus menghubungi mbaknya langsung. Saya pengen nanti aparesis biasanya gitu. kalau misalnya adalah habis donor biasa nih, terus pengen aparesis, nanti bilang aja sama mbaknya. Nanti biasanya sama mbaknya kan dicatat nama, tanggal lahir, nomor telepon. Nanti misalnya ada kebutuhan untuk aparesis, nanti bisa dihubungi. Nah, ini yang menarik. Berarti permintaan aparesis itu tidak setiap saat ada ya. Iya. Berarti kita sebagai pendonor misal sudah melakukan registrasi untuk menjadi pendonor aparesis, kita harus standby. Iya, tapi kita kan menyesuaikan pendonornya. Misalnya pas dihubungi memang tidak bisa, ya tidak apa-apa, kita nyari pendonor yang lain. Oh, gitu. seperti Ya, itu. ya. Tapi tetap akan dihubungi terlebih Iya, dahulu biasanya, ya. akan dihubungi terlebih dahulu. Oke. Terus nih Dok, tadi kan ada 2 jenis pengambilan, antara yang donor darah biasa, konvensional dan juga aparesis. Iya. Ada perbedaan waktu nggak antara keduanya? Waktu Ada. pengambilannya? Ada. Oke. Kalau donor konvensional lebih cepat ya. Itu biasanya sekitar mungkin 8 sampai 10 menit lah ya kalau donor biasa. Cuman kalau donor aparesis karena itu prosesnya langsung diolah oleh mesin saat itu juga, itu antara 1 sampai 1,5 jam tergantung apa dulu nih. Misalnya kayak trombosit itu biasanya ya 1,5 jam. Kemudian kalau plasma lebih cepat sih, sekitar 45 sampai 1 jam kayak gitu. Iya. Nah, ini yang beda nih dari PMI Solo. Saya sendiri juga alhamdulillah pendonor kan. Selama saya jadi pendonor itu, saya selalu mendapatkan gift. Saya mau minta pendapatnya Mas Andri nih, selaku kayaknya giftnya udah banyak nih kalau saya hitung-hitung ya. Sudah sejak tahun 2000-an menjadi pendonor aparesis, berarti giftnya udah banyak kan? Koleksi. Iya kan? Jujur nggak? Sabun gift atau? Jangan iklan dong. Gimana nih penilaian Mas Andri tentang pelayanan dan juga gift yang diberikan oleh PMI Solo kepada para pendonor? Iya,
Kalau gift ataupun pelayanan sampai dengan sekarang saya sebenarnya bukan ya, kalau PMI Solo ya masa saya harus menilai PMI Solo sendiri ya. Ya secara umum ya memang ini sudah bagus. Jadi penerimaan kepada pendonor itu juga lumayan baik ya, dalam artian memang ketika kita donor kita pasti dikasihkan gift dan itu sangat bermanfaat. Mungkin kedepannya juga semakin menarik lah ya, jangan hanya itu saja misalnya ganti-ganti seperti ya, itu bisa ganti-ganti. Selama ini memang diberikan kaos, jadi kalau seminggu sebenarnya saya bisa gonta-ganti gitu kalau dapat kaos. Kira kayaknya kalau Mas Andri buka lemari nih, isinya kaos PMI semua gitu. Iya, betul. Mungkin besok kalau ada inovatif lainnya bukan hanya kaos saja, masa kita kaosan tok, celana enggak. Requestnya celana gitu maksudnya. Saya catat nih kalau requestnya celana. Masa aja kaos saja, mungkin kita kemana-mana aja kaosan saja ya. Mungkin ada yang lainnya, mungkin kalau bisa dipenuhi semuanya ya, mungkin celana, sepatu, topi, hijab gitu ya, buat yang cewek ya. Iya betul. Tas gitu ya. Iya. Oke, usulan diterima ya. Ini saya tampung dulu nih. Ini usulan saja atau memang? Sementara hanya sebatas usulan. Tapi terima kasih untuk usulannya Mas Andri. Mungkin itu bisa menjadi inovasi ke depannya buat PMI Solo ya. Fasilitas yang diberikan kepada pendonor. Nah, ngobrol-ngobrol soal gift tadi nih. Kan PMI Solo memang tidak pernah memberikan gift berupa rupiah ya. Iya. Selalu berwujud barang-barang. Saya pribadi nih pernah dapet tuh kaos. Terus di momen-momen tertentu PMI juga ada gift berupa mug dan yang lain sebagainya. Pertanyaan saya adalah, bukan pertanyaan saya aja sih, tapi pertanyaan banyak orang, mungkin di sini mewakili pertanyaan dari banyak orang. Kita donor itu kan gratis, kita donor secara sukarela. Tapi kenapa nih kalau misalkan kita butuh darah kok berbayar? Kira-kira gimana nih Dok penjelasannya? Memang kalau darahnya gratis sih ya. Cuman kan untuk biar darah itu bisa dipakai untuk pasien kan ada biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, biaya itu adalah biaya pengganti pengelolaan darah. Jadi misalnya kan Mbak Dia mau donor kan butuh kantong juga kan. Nggak mungkin dong pakai kresek. Mas Andri pernah nggak donor bawa kresek sendiri? Terus sebelum dilakukan donor kan ada seleksinya. Misalnya dicek HB-nya berapa, golongan darahnya apa, itu kan juga butuh biaya juga sih ya. Nanti setelah itu kan setelah darah diambil untuk pengolahan darahnya agar bisa menjadi komponen darah yang dibutuhkan. Kemudian untuk screening beberapa item penyakit kan butuh reagen dan pemeriksaan yang membutuhkan biaya. Nah, biaya-biaya itu untuk mengganti itu gitu. Gitu Mbak Dia. Berarti sebenarnya darahnya itu gratis, hanya biaya yang dikeluarkan itu untuk mengganti biaya pelayanan darahnya itu tadi ya, seperti kantong darah, terus reagen untuk pemeriksaannya. Nah, saya juga ada hal yang menarik ini Dok. Katanya kalau kita donor darah itu kita ada pemeriksaan penyakit menular itu ya Dok ya? Iya. Kira-kira apa aja nih? Ada 4 item kalau karena 4 item itu bisa menular melalui transfusi. Ya, yaitu hepatitis B, hepatitis C, sifilis dan HIV/AIDS gitu. Jadi misalnya kita donor dan darah kita misalnya 2 minggu nggak ada pemberitahuan dari PMI, insya Allah aman sehat dari 4 parameter tadi. Oke, berarti Mas Andri aman ya? 102 memang tidak aman. Karena hampir tiap 2 minggu dapat telepon terus nih ya kan. Lagi-lagi panggilan jadinya. Telepon melulu. Tapi saya juga salut sama Mas Andri. Mas Andri sudah donor April ini ya. April ini insya Allah ke 102. Sudah. Oh sudah 102. Sudah 102. Kira-kira apa yang mendasari Mas Andri untuk melakukan donor darah? Apakah awalnya ini coba-coba terus lah kok enak gitu kan, terus dilanjut ternyata malah membawa efek yang luar biasa dalam tubuhnya Mas Andri, atau gimana nih? Kalau donor menurut saya itu adalah kondisi, bisa menilai kondisi saya sendiri sih. Kalau saya bisa donor berarti kondisi saya sudah prima, sudah bugar, sudah sehat dan sebagainya. Jadi itu memang tolak ukur saya. Menurut saya bisa donor itu adalah
puncak kebugaran saya. Jadi agak dalam. Kalau enggak, iya. Kalau nggak bisa donor berarti something wrong di dalam tubuh ya. Dalam tubuh saya untuk tidak donor itu. Kemungkinan banyak juga sih teman-teman saya kalau nggak donor jadi pusing dan sebagainya. Itu sebenarnya hal yang harus kita kuatkan lagi Dok ya untuk pemahaman seperti itu. Jadi memang donor itu bukan merupakan sebuah ketagihan ya, juga bukan merupakan kondisi yang sebenarnya tidak baik dan sebagainya. Tapi kalau kita bisa donor berarti kondisi kita memang betul-betul fit. Oke. Seperti itu. Dan nampaknya Mas Andri itu donor darah sudah menjadi habit. Iya. Kalau nggak donor rasanya pengen donor. Ya nggak juga sih. Nggak juga. Tapi ya saya ingin mengejar itu aja, sehat lah. Iya, karena sebelum donor itu kan kita diperiksa dulu ya semuanya betul, ya, iya. dipastikan bahwa tubuh kita itu benar-benar sehat. Oke, untuk terakhir nih Dok, ada nggak ajakan buat teman-teman biar rajin donor darah dari Dokter Wening dulu? Untuk teman-teman semua bisa donor ke PMI Solo. Kita dengan tangan terbuka menerima teman-teman semua 7 kali 24 jam tadi. 7 kali 24 jam. Nggih, mau donor apresis atau konvensional monggo gitu. Semuanya akan dilayani 7 kali 24 jam. Betul. Mau datang jam 12, mau datang jam 1, jam 2. Waktu ini kan puasa nih. Ya. Berarti jam berapa aja sebenarnya bisa ya Dok ya? Bisa. Tanpa mengganggu puasa tersebut Iya. ya. Oke. Kalau Mas Andri temannya diajak Mas. Sebenarnya semuanya adalah dari niat kita sih. Kalau niat kita baik, tentu akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Jadi kalau kita niatnya adalah kita ingin sehat, ya berdonor lah. Mungkin kita bisa mengecek lewat itu. Itu adalah cek kesehatan gratis ya. Betul. Ya. Tapi sebelum kita tutup nih, saya mau balik lagi ke pertanyaan tentang kenapa sih kalau kita butuh darah itu bayar? Nah, tadi kan sudah dijawab dengan Dokter Wening ya bahwa biaya itu adalah untuk biaya pengganti pelayanan darahnya. Boleh nggak sih Dok saya tahu kalau biayanya yang dikeluarkan ketika kita membutuhkan darah itu berapa? Biaya penggantinya kalau satu kantong yang untuk donor biasa sih 360. 360 untuk yang whole blood ya? Ya, Oke. Kalau untuk plasma? Kalau untuk plasma, kemarin plasma konvalesen itu 4,5 juta. Kemudian kalau untuk tromboaperesis itu 3.600.000. Kalau untuk plasma 4 juta, 4,5 juta itu untuk plasma konvalesen ya. Kemarin, dan kalau untuk tromboaperesis 3.600.000. 3.600.000. Dan perbedaan biaya itu juga dipengaruhi karena karena kan kalau aperesis juga butuh kit. Kitnya itu mahal dan itu kan ya untuk satu pendonor satu kit dan pemeriksaannya juga lebih dibandingkan dengan donor biasa kan ada pemeriksaan yang lain yang tidak dilakukan di pemeriksaan donor konvensional. Nah itu enaknya mungkin yang disebut Mas Andri bisa melihat indikator kesehatan dalam tubuh kita saat donor apresis itu tadi ya. Karena pemeriksaannya berbeda dengan pemeriksaan donor konvensional. Oke, gitu. Itu kalau biaya BPPD ya, biaya pengganti pelayanan darah tadi pengolahan darah itu tadi, apakah di cover oleh BPJS? Kalau setahu saya kalau yang konvensional tercover, konvensional tercover ya. Mungkin ada batasan maksimalnya mungkin ya, misalnya satu kantong apa berapa kantong yang ditanggung kan, kadang setiap pasien butuh kantongnya kan berbeda-beda sesuai dengan kondisi pasiennya ya. Itu kalau untuk tromboaferesis kayaknya nggak ditanggung ya Mas. Belum ya. Plasma pun kalau juga belum. Plasma kemarin kayaknya karena pandemi mungkin yang pertama ada biaya juga dari ditanggung oleh pemerintah. Jadi kalau untuk yang whole blood itu ditanggung oleh BPJS tapi untuk jumlah-jumlah tertentu saja ya. Iya, mungkin ada batasan maksimalnya. Berapa kantong yang ditanggung. Gitu. Tapi kalau tromboaperesis sementara ini belum bisa ditanggung oleh BPJS gitu ya. Oke, Mas Andri. Iya. Gimana rasanya aperesis? Ya sudah. Sudah. Tanya lagi dong, aku dong. Ngajak yang lain, biar yang lain tuh kan ini kantongnya beda nih, kitnya juga beda. Rasa sakitnya sama nggak?
Atau Silakan jangan-jangan saja. donor tuh nggak Saya sakit sih? Mengajak yang lainnya yang penuh butuh tantangan, coba saja lah bagaimana rasanya. Rasanya Bisa APReses ya. merasakan. Tadi sudah dikasih tahu Dokter Wening gimana Iya. caranya registrasi buat jadi pendonor APReses ya. Hmm. Dan PMI itu buka 7 kali 24 jam. Jadi kapanpun kalau mau donor silahkan langsung merapat ke PMI. Betul. Karena fasilitasnya banyak banget Iya. ya kalau kita donor di dalam Iya. gedung. Apa aja? Es krim, Wes krim. kopi, Pasti ya itu. susu, dan berbagai Roti juga. Roti juga ada. Roti juga ada ya. Nah, itu untuk bagi pendonor semuanya silahkan untuk bisa menikmati. Oke, Ya, itu adalah pelayanan fasilitas kita. untuk para pendonor ya, wujud apresiasi kita nih bagi Betul, para iya. pendonor. Baik, jadi teman-teman semuanya buat yang pengen donor apresis atau donor konvensional tetap bisa dilayani 7 kali 24 jam. Dan kalau mau apresis nih misalkan ada yang belum tahu caranya gimana, itu bisa langsung ketika donor langsung daftar aja kalau mau jadi pendonor apresis gitu kan ya. Kalau donor apresis ngajak temen boleh nggak? Boleh, ditemenin boleh. Gimana Mas? Mau ngajak saya nggak? selalu ditemani banyak orang sih. Ditemani Untuk perawatnya kan? petugasnya, betul. Itu kan yang menemani juga kan? Oh iya bener sih. Berarti kalau donor tuh emang nggak pernah sendirian Iya, ya. Emang nggak jarang pernah sendirian. Emang donor tuh pasti ditemenin kan. ditemani. Kalau yang nggak punya ya bisa pasti akan ditemani juga. Pasti akan ditemani. Jadi nggak usah khawatir ya. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir kalau aku donor sendirian karena nggak mungkin sendirian pada saat donor darahnya ya. Iya. Berarti jomblo aman. 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 Situ ya. Berarti donor. Iya, maksudnya ini pertanyaan mewakili saya sendiri Oh, sih. gitu Karena tuh. saya sering donor darah sendirian kan. Oh, Berarti sendirian. Kalau gitu sekarang aja. Ditemani Mas Andri sekalian. ternyata donor selain aman untuk yang berpuasa juga aman untuk jomblo ya. Betul. Karena bakal ditemenin sama Ditemenin. petugas-petugasnya dan Iya. nggak akan garing juga ya. Iya. Oke, tadi kita sudah berbicara soal metode donor, sudah berbicara soal kalau kita donor gratis kenapa saat butuh kita bayar, itu sudah dijelaskan semua, dan juga gimana caranya registrasi untuk menjadi pendonor apresis dan kelebihan-kelebihannya. Oke. Ngapa nih? Menunggu. Nunggu apa nih? Mas Andi nunggu apa? Nunggu Nunggu. buka. Pusing. Dan ternyata sudah terbukti bahwa di beberapa orang donor itu tidak berefek samping. Di beberapa orang ya, Iya. contohnya seperti Mas Andri nih. Mas Andri kan nggak ada efek sampingnya nih kalau donor nih, ya kan? Iya. Pusing gitu kayak tanggal tua gitu nggak sih? Enggak sih. Itu Enggak ya? mungkin tambah lebih pusing Tambah lebih efek pusing ya donor. daripada efek donor. Bener sih, bener. Oke, jadi mungkin cukup sekian perbincangan kita soal apresis. Nanti Udah kita ya? akan bertemu Udah lagi. ya? Masih mau lagi? Sebenarnya ini masih panjang, masih bisa kita lanjutkan sampai 3 tahun ke depan. Oh, boleh. Cuma nanti takutnya Mas Andi nggak bisa yang ke 103, 4, 5, 6, 7 kan? Lagi-lagi lah. Ya. Iya. Bagaimana rasanya nanti? Oke. Beda sensasinya. Jadi sekian Japri PMI Solo episode kali ini. Sampai jumpa di Japri PMI Solo selanjutnya. Dadah. Dah. Udah Besti, udah. Udah selesai Sudah. nih. Lah, ya, Raisa. Ya udah donor yuk kita yuk.